Bab 107. Kamu telah bertengkar dengan dia. Pada saat itu, dia masih mengkhawatirkannya, bukan dirinya sendiri. Siapa bilang, saat-saat krisis paling mencolok. Terakhir kali Ceolu mengambil kursi dan menabrakkannya ke arahnya, dia bergegas untuk menutupinya tanpa mengetahui bahwa dia bisa melarikan diri. Jika dia tidak menghindarinya tepat waktu, kursi itu akan menabraknya. Jelas. Hanya orang mungil seperti itu, jika itu benar-benar menabrak, konsekuensinya akan sangat buruk. Sekarang Golden Ye merasa tidak enak bahkan dalam retrospeksi. Tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Pada saat itu, mentalitas macam apa yang membuatnya bergegas maju dengan putus asa? Memikirkan hal ini, mata Golden Ye bergerak, menatap dalam-dalam pada orang di tempat tidur. Mungkinkah dia berbeda dari yang dia bayangkan? Bangsal itu sunyi, dengan hanya napas dan detak jantung dari dua orang, Golden Ye menutup majalah dan dengan lembut memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Dia menggulingkan kursi dan menatap Claire Sen, yang sudah tertidur. Fitur wajah Claire Sen sangat tiga dimensi, dan wajahnya juga merupakan wajah oval klasik, tetapi dia selalu tidak banyak menghias dirinya dan tidak memperhatikan apa yang dia kenakan, jadi dia biasanya terlihat biasa saja. Ketika dia pertama kali tiba di malam hari, dia terlihat cantik ketika dia mengenakan gaun pengantin, dan kemudian dia menjadi kuno segera setelah dia mengganti pakaiannya sendiri. Jelas seorang wanita muda, tetapi selalu tidak tahu cara berpakaian sendiri. Mustahil untuk mengatakan bahwa wanita seperti itu ingin merayu dirinya sendiri. Tapi, Golden Ye sebenarnya memberitahunya. Memikirkan dia membungkuk di bawahnya tadi malam, memohon padanya berulang kali, memanggilnya, hati Golden Ye meleleh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menjangkau dan menarik sutra biru di dahinya di belakang telinganya. Sally Han tidak tahu dari mana dia mendapatkan berita itu. Mengetahui bahwa Claire Sen mengalami kecelakaan, dia bergegas ke rumah sakit. Ketika dia tiba di rumah sakit, dia melihat Golden Ye duduk di depan tempat tidur Claire Sen, dan tangan Golden Ye jatuh ke wajah Claire Sen. Sally Han melihat melalui kaca di ambang pintu untuk waktu yang lama tanpa merespon. Bagaimana ini? Golden Ye menghadapinya. Nona Sally. Ketika Arthur Xiao melihat Sally Han dalam keadaan linglung, dia bertanya dengan curiga. Sally Han pulih dan tersenyum, "Halo, aku mendengar Claire Sen mengalami kecelakaan, jadi aku datang menemuinya." Arthur Xiao melihat kembali ke dalam, itu sangat sunyi sehingga kamu hampir bisa mendengar suara jarum. Jadi Arthur Xiao berkata dengan suara rendah, "Nona Sally, aku tahu kamu khawatir tentang asisten Sen. Tetapi dia baik-baik saja sekarang, dia sedang istirahat. Nona Sally mungkin mengganggunya jika masuk sekarang." Mendengarkan, Sally Han menunjukkan kekecewaan di wajahnya, tetapi mengangguk setelah beberapa saat. "Oke, karena dia baik-baik saja, maka aku merasa lega. Ngomong-ngomong, bisakah kamu memberitahuku ketika dia bangun? Atau, bisakah aku menunggunya sampai bangun di sini?" Ini. Arthur Xiao sedikit ragu, dia tahu bahwa Claire Sen dan Sally Han tampaknya memiliki hubungan yang baik, jadi dia memikirkannya dan mengangguk setuju. "Baiklah, aku akan masuk dan menunggu." Setelah itu, Sally Han mendorong pintu terbuka tanpa menunggu Arthur Xiao berbicara. "Arthur Xiao, Nona Sally." Set. Sally Han membuat gerakan diam padanya, menyebabkan Arthur Xiao menutup mulutnya. "Aku akan masuk ke dalam dan menunggu, jangan khawatir, aku tidak akan membuat suara." Sally Han menutup pintu dengan pelan, lalu berbalik dan berjalan masuk dengan ringan. Dia baru saja akan menyapa Golden Ye, tapi dia mengangkat kepalanya untuk bertemu dengan mata Golden Ye yang acuh tak acuh dan tanpa ampun. Sally Han berhenti, dan menjelaskan dengan suara rendah, "Halo, Tuan Muda Ye, aku datang menemui Claire Sen." Ekspresi wajah Golden Ye adalah suhu tanpa keheningan, dan suaranya dingin. "Dia sedang beristirahat, silakan keluar." Sally Han menghadapi perintah Golden Ye untuk mengusir tamu,
wajah cantik Selihan tiba-tiba menjadi pucat. Aku. Mata Golden Ye seperti air, dan tidak ada cara untuk mengasihani sedikitpun. Tapi, dia dengan jelas meletakkan tangannya di wajah Claire Sen barusan, dan ekspresi di profilnya tampak kasihan. Apakah dia menyukai Claire Sen? Pikiran ini melintas di benaknya, dan Selihan tiba-tiba merasa bahwa seluruh orang itu tidak baik. Tidak, mereka akan bercerai di masa depan. Bagaimana bisa Golden Ye menyukai Claire Sen? Selihan tidak keluar, tetapi berdiri diam dan mengarahkan pandangannya ke bawah dan berkata, "Maaf, aku tidak akan membuat suara, aku berjanji tidak akan mengganggunya." Golden Ye memutar roda dan datang ke sisinya, "Kamu telah mengganggunya." Selihan menggigit bibir bawahnya dan berbalik untuk menatap mata Golden Ye. Bagian bawah matanya sedingin es, seperti hutan yang sepi, dan tidak ada suhu saat dia memandangnya. Bagaimana bisa? Meskipun dia tidak cantik, dia tidak terlalu buruk, bagaimana dia melihat dirinya dengan tampilan ini? Hati Selihan sepertinya terganggu dan tidak nyaman, dia berbisik, "Aku tidak akan bicara lagi." Bagaimanapun, dia hanya tidak ingin pergi. Golden Ye tidak berbicara, dan sudut bibirnya menyunggingkan senyum mengejek. Sarkasme yang dalam di matanya menusuk mata Selihan. Setelah memikirkannya sebentar, dia berbalik dan meninggalkan bangsal. Arthur Xiao baru saja melihat sekeliling, dan dia lega melihat Selihan akhirnya keluar. "Sudah kubilang bahwa asisten Sen sedang beristirahat, kamu hanya tidak percaya." Selihan berjalan ke kursi samping dan duduk, merasa sangat tertekan. Arthur Xiao mengira dia khawatir tentang Claire Sen, jadi dia dengan ramah menghiburnya, "Nona Seli, jangan terlalu khawatir, asisten Sen baik-baik saja, dokter sudah datang untuk memeriksanya." "Ya." Selihan mengangguk, melirik kembali ke bagian dalam bangsal, memikirkan pemandangan barusan, dan mau tidak mau bertanya kepada Arthur Xiao, "Tuan muda Ye kalian, apakah dia baik pada Claire Sen?" Saat mendengar, Arthur Xiao sedikit bingung, mengapa Selihan tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu. Tapi kemudian aku memikirkannya, dia adalah teman baik asisten Sen, dia pasti khawatir apakah Claire Sen baik-baik saja di keluarga Ye. Memikirkan hal ini, Arthur Xiao segera menjawab, "Tentu saja baik, aku telah mengikuti Tuan Muda Ye selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya aku melihat Tuan Muda Ye memperlakukan seorang wanita dengan begitu baik. Dia secara alami memberitahu pihak lain dengan baik, meskipun ada sedikit berlebihan, tetapi kata-katanya benar dan tidak palsu sama sekali." Cahaya kecil yang tersisa di mata Selihan menghilang, dan dia menurunkan matanya, "Benarkah Golden Ye baik pada Claire Sen? Bukankah mereka memperdagangkan pernikahan? Mungkinkah mereka melakukan yang palsu menjadi nyata?" "Jangan khawatir, Nona Seli, aku tahu kamu mengkhawatirkan asisten Sen, tapi Tuan Muda Ye kami memperlakukan asisten Sen dengan sangat baik. Meskipun terkadang, apa yang dikatakan Golden Ye kepada Claire Sen sangat berbisa, tetapi Golden Ye baik kepada Claire Sen, dan ini masih bisa dirasakan sebagai bawahannya, Arthur Xiao." "Aku mengerti, terima kasih." Selihan bangkit, "Aku akan kembali dulu." "Oke." Selihan masuk ke mobil setelah meninggalkan rumah sakit, tetapi tangannya disetir mengencang tanpa sadar. Mengapa? Mengapa Golden Ye begitu baik pada Claire Sen? Dia jelas-jelas ini adalah pernikahan kedua dan memiliki anak, bukan? Bersambung.